Kapan sebenarnya DC itu datang ke rumah kalian, menyamperi alamat kalian, dan menagih kalian di depan rumah? Sebenarnya itu sudah diatur dalam peraturan OJK. Kalau kalian mau tahu, simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas peraturan OJK mengenai DC lapangan atau DC yang akan nagih ke rumah kalian, ke alamat kalian teman-teman semuanya. Karena sebenarnya peraturan ini sudah dibuat oleh OJK dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan juga oleh pemerintah kita, atau yang mungkin yang mengawasi pinjaman online itu adalah OJK, dan kalau yang ngawasin DC lapangan itu ada namanya AFPI ya teman-teman semuanya. Berbeda, tetapi itu masih sering kerjasama juga, karena biar bagaimanapun itu mempunyai ranahnya masing-masing. Dan di sini saya pengen bahas atau menjawab pertanyaan, kapan sih sebenarnya DC itu datang ke rumah kita atau ke alamat kita untuk menagih hutang kita. Nah, saya sendiri menemukan artikel ataupun menemukan kasusnya atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Indonesia itu OJK ya gampangannya, itu ternyata ada hal yang harus ditandatangani, yaitu tentang DC ketika mau datang ke rumah kita. Jadi itu kurang lebih di angka 90 hari ke atas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu terjerat pinjol atau sudah galbay pinjol atau kalian telat bayar pinjol, itu baru red waktunya 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan setengah, itu tidak pernah didatangin DC, atau tidak boleh DC itu langsung datang ke rumah kalian. Ingat, bahkan kalian bisa video, kalian boleh viralkan, ini saya baru telat bayarnya sebulan kok sudah didatangi DC. Itu ternyata tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Jadi kalian boleh catat ini ya, catat. Jadi paling cepatnya DC itu akan datang ke rumah kalian di 90 hari lebih. Kalau misalkan itu terjadi lebih cepat, kalian bisa laporkan, dan kalian juga bisa meminta dokumen-dokumen yang mana DC tersebut itu resmi atau tidak. Kalau misalkan tidak resmi, itu ya pasti melanggar peraturan dan dia itu sewenang-wenang terhadap kita ya. Nah, yang pengen saya kupas juga teman-teman semuanya, masalah DC ini, bang saya kok itu baru telat sebulan, baru telat 2 bulan, tapi sudah sering banget diteleponin, sudah sering banget diancam, sudah sering banget mau datang ke lokasi. Ya sampai kapanpun ya mereka nggak bakal datang. Kalau misalkan mereka itu datang 1 bulan baru kita, misalkan kita itu baru telat bayarnya itu 1 bulan, DC itu nggak bakalan datang teman-teman. Jadi enjoy aja selama 90 hari ke depan itu, kalian itu nggak bakal didatangin DC. Kalau misalkan kalian itu diingetin atau ditelepon, di SMS, terus kemudian di WhatsApp, itu semuanya hanya mereka menakut-nakuti kalian agar kalian itu segera membayar hutangnya. Karena biar bagaimanapun ketika kalian itu semakin lama bayar hutangnya, mereka itu semakin rugi, karena uangnya tidak bisa diputar lagi oleh mereka gitu loh, seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian bang, berarti ancaman kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah sudah Sherlock dan yang lain sebagainya, itu adalah mereka hoax dong bang, kalau belum 90 hari. Jawabannya ya betul, itu adalah hoax teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian baru telat bayar sebulan, terus kemudian ada yang mau datang ke rumah kalian, datang aja ke rumah gitu aja, saya ada di rumah. Kalian bilang aja, kalau dia datang kalian rekam, kalian video, itu sudah menjadi pelanggaran mereka. Terus itu pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan ternyata kalian sudah telat bayar di atas 90 hari, ada DC yang datang ke kalian, dan ternyata DC itu melanggar kode etik, melanggar peraturan, tidak mendapatkan surat-surat sesuai SOP yang telah dijalankan, kalian juga bisa laporkan. Kalau misalkan laporannya susah, kalian bisa viralkan. Dengan cara gimana bang viralinya? Kalian boleh nanti DM ke Instagram saya, link profil Instagram saya sudah ada di deskripsi video ini. Kalian klik aja, kalian DM ke Instagram saya, kirim videonya, bang saya itu pernah kena kasus kayak gini, kalian ceritakan. Nanti saya akan berusaha membuat video, terus kemudian saya akan upload video tersebut ke YouTube saya, ke TikTok saya, biar nanti menjadi viral. Nah, ketika viral tersebut, dari situ kita bisa dapat informasi, dapat nih, OJK akan menindaklanjuti kasus-kasus DC yang tidak sesuai SOP atau kasus-kasus yang tidak sesuai dengan peraturan teman-teman. Oke, udah terjadi 2 itu. Yang ketiga juga, ketika DC itu datang ke rumah kita, kita itu harus menanyakan beberapa hal. Suratnya mana? Tagihannya mana?
apakah itu DC yang resmi atau tidak, DC tersebut dapat sertifikat atau tidak ya. Kalau nggak salah ada 5 surat yang harus dibawa oleh DC tersebut. Next saya akan bahas surat-surat itu di video berikutnya aja, seperti itu. Kalian harus tanyakan itu. Kalau misalkan itu nggak lengkap, kalian boleh ya, kalian nggak usah dibayarkan. Dan ingat, kasus yang keempat adalah peringatan juga. Itu kalian dilarang yang namanya memberikan uang itu ke DC. Tidak boleh, dan jangan sampai kalian bayarnya ke aplikasinya langsung, bisa menggunakan transfer bank, bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay, biasanya semuanya ada tersedia, atau ke Alfamart, Indomart. Jangan sampai kalian itu ada DC ke rumah kalian, terus kemudian kalian itu ngasih uangnya ke DC, itu jangan sampai, karena itu uang kalian bisa hilang dibawa sama DC-nya kan gitu ya. Terus kemudian yang kelima jadi perhatian utama juga, dimana kalian itu kalau menemukan DC yang datang ke rumah kalian dengan kekerasan, dengan hal-hal yang arogan, itu kalian jangan pernah takut untuk memvideo. Atau kalian itu ya minimal memvideo lah. Kalau melaporkan mungkin susah, kalian mungkin bingung cara laporinnya gimana, atau kalian juga nggak tahu cara lapornya ke siapa, kalian minimal di video ketika ada di situ ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok perlu di video? Sebagai bukti, karena sekarang itu banyak banget DC, apalagi DC call ya, DC yang selalu nge-SMS kalian, nelpon kalian, nge-WhatsApp kalian, itu dengan teror, intimidasi dan lain sebagainya. Itu sering banget terjadi. Tolong kalian screenshot, kalian rekam, kalian video, dan kalian boleh langsung DM ke saya, kirim langsung ke saya, agar nanti saya bisa repost, biar saya bisa upload, biar saya viralkan. Nah, biar apa? OJK tahu kalau pinjol ini sudah tidak lagi sesuai peraturan gitu loh. Biar kedepannya OJK mempertimbangkan kalau ini bisa berbahaya untuk masyarakat, pinjol tersebut ditutup. Kalau ditutup kan untung kalian, biar kalian utangnya lunas kan gitu. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian Bang, kalau misalkan jujur apa adanya aja Bang, saya udah takut yang namanya didatengin. Apa sih ditakutin? Apa sih yang ditakutin kalian ketika didatengin di situ? Apa sebenarnya? Karena di situ ya sama manusia. Kalian masa kalau ada tamu takut? Biasa aja. Di situ sama manusia, bukan jin kok dia juga kan. Sama dia makan nasi, minumnya air. Manusia kalau digaplok juga sakit, kalau kebakar ya bisa mati, kalau kecelakaannya juga bisa luka gitu loh. Sama di situ kayak orang. Terus kemudian mereka itu ngomong-ngomong kasar seperti itu, belum tentu mereka itu punya jago kebal. Kalau kalian sudah bawa golok, dia juga udah takut kok. Sama dia juga takut kalau dibacok bisa kena baredan kan gitu, bisa jadi mati kan gitu. Jadi jangan pernah takut ya. Oke, mudah-mudahan video ini dapat informasi atau bisa bermanfaat buat kalian. Yang terpenting adalah jangan sampai takut menghadapi DC. Itu kunci utama biar kalian itu tetap tenang. Banyak sekali kasusnya yang terjerat pinjol atau yang membuat pinjol itu menjadi raja kalian. Akhirnya kalian jadi diperbudak oleh pinjol. Itu gara-gara takut sama DC. Baik itu di call ataupun di lapangan. Ancaman teror mau datang ke rumah, kalian jangan pernah takut dengan yang namanya DC, karena DC itu juga sama seperti manusia. Kuncinya, Bang, kalau kena teror kenapa? Laporkan. Bila perlu hapus blokir kontaknya, setelah di screenshot kirim ke saya. Nanti saya bantu viralkan, terus kemudian kalian blokir. Udah seperti itu aja. Anggap aja itu adalah angin yang baru lewat. Kalian enjoy lagi aja. Kuncinya titik, jangan pernah takut sama DC. Hadapi DC itu. Kalau misalkan dia melanggar peraturan, laporkan itu. Kalau nggak tahu laporannya gimana, kalian boleh DM ke Instagram saya, biar nanti saya viralkan, biar saya nanti yang laporkan. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian dan menambah inspirasi kalian. Jangan pernah takut yang namanya terhadap isi. Saya tutup dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.